Amin. Dimanapun kita berada, baik onsite maupun online, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang baik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di tempat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di tempat ini kami mau bawa hati kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Kau juga boleh bertahta di atas setiap puji-pujian sembah kami Tuhan. Kami percaya lewat pujian sembah kami juga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami setiap menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah.
Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Pada saat ini kami mau lebih lagi memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa hati kita bersyukur. Tuhan Yesus baik, amin. Aku
Bapak Ibu Saudara silakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan kalau kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita semua Tuhan. Baik di suka maupun duka, Kau selalu ada bersama kami. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu Kau buktikan dalam hidup kami. Bapakku datang
firman kita Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biar Kau siapkan setiap hati kami Tuhan, Kau buka telinga kami Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar juga boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati juga Pastor Yuni akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar bisa terus memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Yang Calvary Kids bisa ikut sama Kak Tessa ya ke atas. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Amin. Pagi yang cerah, masih diberikan kesempatan ya. Biasanya kalau ini kan udara masih berubah ya. Kadang hujan, kadang panas, dikasih hujan, kadang kalau dikasih panas, kalau panas dulu ya. Tapi kita bersyukur pada pagi hari ini seberapa banyak kita yang hadir, kita merasakan semua kebaikan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Masih banyak bangku yang kosong, berarti masih banyak juga perjuangan kita ya. Maksudnya bukan hanya hamba Tuhannya, tapi saudara-saudara, untuk saudara terus mendoakan gereja ini, untuk saudara juga lebih sering lagi men-sharekan firman Tuhan ya, artinya kesaksian hidup saudara, juga undangan-undangan yang biasa flyer-flyernya di post di grup gitu ya, bantu sharekan supaya lebih banyak orang lagi juga mendapat kekuatan lewat firman Tuhan ya. Saya nggak tahu yang lain di mana pagi hari ini, tapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di sini itu adalah orang-orang yang paling berbahagia. Amin. Orang yang paling beruntung karena kita menikmati berkat Tuhan. Amin ya. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang God's justice, artinya keadilan Tuhan. Keadilan. Wah, kalau kita dengar kata keadilan, apa sih definisi adil buat saudara? Ya. Banyak orang berpikir keadilan adalah ketika seseorang menerima apa yang pantas dia dapatkan. Ada juga yang mendefinisikan adil sebagai mendapatkan sesuatu yang sama rata untuk semua orang. Namun, apakah definisi itu cukup adil untuk mendefinisikan adil? Ya, ada orang yang harus sama dong gitu ya, baru adil. Ada juga ini aku pantas mendapatkannya baru adil gitu ya. Misalnya gini, jika saudara mempunyai 2 orang anak, yang satu umur 12 tahun, yang satu lagi masih 6 bulan ya, apakah adil ketika Bapak Ibu memberikan kedua makanan yang sama dalam porsi yang sama? Misalnya mendapat sepotong ayam goreng masing-masing, kan nggak mungkin. Yang 12 tahun mungkin bisa makan ayam goreng, yang 6 bulan enggak gitu ya. Saya ingat pengalaman saya waktu kecil bersama orang tua saya, terutama mami saya. Mami saya tuh dulu ibu rumah tangga, bener-bener ibu rumah tangga yang masak tiap hari, nyediain makanan. Itu sampai untuk melakukan keadilan ya. Kalau namanya makanan harus dibagi dengan adil, betul ya mami ya. Jadi kalau ada makanan, kue sepotong aja dibagi adil, saudara ya. Nggak apa-apa, biar nyicip, biarin papi saya papi saya dipaksa sama papi saya biar adil dipotong ya. Jadi nyicip itu yang saya ingat gitu. Itu sehari-hari ya. Mungkin mami mau ngajarin tentang keadilan, semua biar dapat sama gitu. Ya kalau zaman sekarang enggak gitu ya. Di rumah juga kadang-kadang kalau ada makanan, siapa aja deh yang mau makan gitu ya. Ya. Nah, kemudian atau waktu pemberian kado, biasanya kalau misalnya kita punya anak satu mudah ya, dia ulang tahun dikasih kado. Tapi kalau punya anak banyak gitu, biasanya pernah nggak Bapak Ibu ngalamin gini ya, ulang tahunnya nggak sama nih gitu ya. Misalnya saya punya 3 anak nih, waktu Hesti ulang tahun saya kasih kado. Nah yang 2 anak saya kalau masih kecil suka gini, kok dapat kado, kita enggak gitu. Nah biasanya orang tua suka ada yang ngatain, iyalah dikasih kado adik-adiknya padahal dia nggak ulang tahun. Padahal seharusnya untuk mengajarkan keadilan bukan seperti itu, bukan? Ya udah kok dikasih penjelasan. Pokoknya ulang tahun hari ini, nanti adik-adiknya akan dapat waktu ulang tahun. Itu kalau mengajarkan keadilan. Tapi kadang-kadang orang tua gini, biar sama lah, udahlah daripada nanti berantem, pas sirik-sirik gitu. Karena gitu ya. Jadi dilema nih.
kata adil tuh gimana gitu ya. Adil tidak berarti kita semua mendapat hal yang sama dalam hidup. Meskipun kita tidak lahir dengan keadaan yang sama dan mendapat hasil yang tidak sama rata, Tuhan tetap adil gitu ya. Makanya saya mau sharingkan tentang God's justice. Di balik keragaman, Tuhan tetap menjaga dan mencukupi kita. Tuhan memberikan hujan dan matahari bagi orang yang baik dan jahat. Bukankah itu adil? Jadi semua dapat. Tuhan tuh adil gitu. Semua dapat. Tetapi terkadang hidup ini nggak terasa adil. Kehidupan orang lain tampak indah dan bahagia, sementara hidup kita tampak tidak sesuai dengan harapan. Ada orang yang bisa menerima dan beradaptasi dengan kenyataan hidup yang tidak adil. Ada juga yang tidak, ya. Nah itulah tentang keadilan. Tapi banyaknya di dunia ini kita mengalami ketidakadilan. Hukum misalnya, ya saat ini banyak kasus-kasus. Kita yang nonton gitu karena semua terekspos di media ya, merasakan ini nggak adil itu, gitu ya. Kadang kita ikut ngasih pendapat ketika ada masa ada pengadilan kepada seseorang menjatuhkan hukuman, ini nggak adil gitu, ya. Banyak ketidakadilan dan banyak yang diputar balikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dikatakan manusia itu sudah berdosa, saudara. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi berbeda. Allah itu tetap adil karena Dia dikatakan Allah Sang Pencipta mengasihi seluruh umat manusia. Kalau untuk yang kebutuhan kayak tadi ya, matahari yang sama, orang jahat orang baik menerima yang sama dikasih matahari. Nggak gini yang jahat dikasih songatangnya yang lebih keras gitu ya. Itu hal-hal yang secara umum ya. Tapi di dalam dunia ini keadilan bisa diputar balikan ya. Seperti tadi kasus korupsi yang ada itu karena dosa yang ada di dalam kehidupan manusia ya. Mereka serakah, mereka merasa mungkin tidak menerima keadilan. Oh, orang lain hidup enak-enak, saya juga bisa gitu ya. Nanti kita lihat ya, kita bahas. Nah, saya menemukan ayat di dalam Ulangan 16 ayat 19 berbunyi demikian. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap, apa ini ya? Aku kok nggak salah ngetik. Membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jadi hati-hati ya. Ketika keadilan ini diputarbalikkan, dikatakan itu ya, perkataan-perkataan orang-orang yang benar aja bisa diputarbalikkan. Jadi udah nggak aneh di dalam dunia ini ya, ada ketidakadilan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah memutarbalikkan keadilan. Jangan terima suap, ya, nggak boleh. Jadi harus berlaku jujur, nggak boleh korupsi gitu ya. Ya, tapi ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak hamba Tuhan juga nggak terluput loh, ya, karena saya melihat bahwa masing-masing pribadi itu punya tanggung jawab dengan Tuhan. Saya nemuin ayat juga, ini salah satu contoh, yaitu anak-anaknya Imam Eli di dalam 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, maksudnya seperti Imam Eli. Imam Eli ini adalah hamba Tuhan lah ya, yang dipercaya Tuhan untuk menjaga bait kudus, gitu ya. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ya, jadi ini, jadi nggak tergantung. Oh iya, anak hamba Tuhan baik ya, gitu ya. Jadi yang saya ingat, masing-masing manusia nanti akan menerima pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ya, Ayub pun merasakan ketika dia mendapat kesulitan di dalam kehidupannya. Kita tahu kisah Ayub, nggak saya perlu bahas secara rinci. Bapak Ibu, saudara-saudari tahu kisah Ayub seperti apa. Dia kehilangan segalanya. Pada mulanya dia menerima, dikatakan dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini. Jadi Allah yang berhak juga mengambil, gitu ya ceritanya, intinya gitu ya. Tetapi ketika himpitan itu dia mulai rasakan penyakit dalam tubuhnya. Teman-temannya datang menghibur, pertama menghibur ya, ikut nangis, itu lama-lama dia seolah-olah diintimidasi. Akhirnya keluar perkataan ini, Ayub 27 ayat 2. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku. Ayub begitu pedih hatinya ya ketika mengalami tantangan itu.
Berapa banyak kita saat ini juga mengalami tantangan, mungkin nggak seperti Ayub, tapi ada persoalan-persoalan kehidupan kita yang membuat hati kita pedih dan merasa ini nggak adil. Aku nggak seharusnya menerima hal ini, gitu ya. Nah, kemudian Daud pernah mengalami juga rasanya ketidakadilan dalam Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Bayangkan, Daud ini begitu percaya sama Tuhan. Tuhan juga bilang Daud ini berkenan. Tadi juga Ayub begitu, ya. Karena kan Tuhan bilang, lihat Ayub orang yang salah, gitu ya. Tapi diuji loh seperti itu. Dan Daud sendiri waktu mengalami tantangan anaknya mengkhianati dia, ya dia dikejar-kejar sama Saul gitu. Mungkin dia merasa, aduh nggak adil, makanya dia bilang, walaupun mungkin nggak marah ya sama Tuhan, cuma bilang, Tuhan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Mungkin saat ini kita juga berteriak hal yang sama, Tuhan kasih aku keadilan dong, ini nggak adil. Saya menghadapi berbagai kehidupan, mungkin di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, rasanya nggak adil buat saya, gitu ya. Bahkan dalam kehidupan gereja sekalipun, mungkin saja kita mengalami namanya ketidakadilan. Ketimbang kita protes karena ketidakadilan tersebut dan kita bisa semakin berdosa, lebih baik kita fokus terhadap keadilan Tuhan, God justice, ya. Bagaimana kita percaya kepada keadilan Tuhan, karena nggak bisa diubah, Tuhan kan tetap adil gitu, ya. Kita yang gimana supaya bisa sejalan nih sama yang namanya memahami keadilan Tuhan itu seperti apa. Tadi yang nggak bisa membuat kita ketemu ya karena dosa, karena kita belum paham. Kita mungkin Tuhan nggak adil sama aku gitu ya. Maksudnya seperti itu, Tuhan nggak adil gitu. Gimana nih supaya kita menyelaraskan dengan God justice, ya, God's justice. Yang pertama, tetap percaya pada keadilan Tuhan dengan berpegang dan melakukan kebenaran, ya. Jadi walaupun saat ini mungkin kita ada hal yang kita alami rasanya nggak adil buat saya gitu, tetap berpegang aja dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 106 ayat 3. Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Jadi Tuhan terus mengarahkan kita sebagai dikatakan anak-anak atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap berpegang pada hukum, peraturan yang ada, ketetapan firman Tuhan. Lakukan keadilan di segala waktu. Jadi nggak sewaktu-waktu aja deh aku berwaktu adil. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak adil ke aku nih, aku bales ya gitu, nggak adil. Nggak seperti itu. Tapi Tuhan katakan lakukan keadilan di segala waktu, ya. Dan kita juga tetap memegang teguh janji Tuhan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 itu juga ada perkataan kita tuh nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi nggak pernah kalau kita misalnya belum sepenuhnya melakukan kebenaran, atau kayak tadi ya nggak bisa terima orang bersikap nggak adil sama kita, sekeliling kita nggak adil gitu ya. Mungkin kita akan mengalami seperti ini nih gitu. Rasanya nggak adil, tapi pegang aja. Dikatakan berpeganglah pada hukum, berpeganglah kepada kebenaran dan lakukan keadilan di segala waktu. Amin. Ya, boleh ngomong sama sebelahnya, tetap berlaku adil ya, tetap aja melakukan keadilan, ya. Oke, ya, artinya kita harus terus sabar, lakukan terus kebenaran, ya. Yang kedua, adakan rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama. Rekonsiliasi apa sih? Pendamaian, ya. Pendamaian ini harus ada tindakan, yaitu meminta pengampunan dan melepaskan pengampunan, ya. Orang yang memendam kepahitan itu berdosa, saudara, ya. Harus berdamai dikatakan. Saya pernah juga menyampaikan sharing firman Tuhan tentang berdamai dengan diri sendiri. Kadang orang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri karena tadi ya, dengan keadaan situasi yang menghimpit nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Tetapi kita orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah buat kita. Tapi gimana nih, kita harus bisa nyerahin, berserah sama Tuhan. Walaupun keadaan yang saat ini kita hadapi belum bisa kita terima, ya kayak tadi ada penolakan. Tetapi dikatakan lakukan rekonsiliasi segera,
ya, minta ampun sama Tuhan, minta ampun terhadap sesama, melepaskan pengampunan kalau ada orang yang menyakiti. Kalau misalnya orang yang kita merasa disakiti orang gitu ya, terus kita nyimpen kepahitan, tapi kita nggak bisa melepasin pengampunan, lakukan dari diri kita sendiri, walaupun kita nggak bersalah, karena itu artinya melepaskan penyakit kepahitan dari kehidupan kita, ya, walaupun kita nggak salah, tapi kita lebih dahulu bertindak, datang ke orang itu, ampuni, saya minta maaf ya gitu, walaupun mungkin kita nggak salah gitu. Kenapa banyak tadi ya kita merasakan ketidakadilan atau hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, mungkin karena ini belum rekonsiliasi, ya. Sebagian besar manusia mempunyai ego, ya. Kalau kita salah aja belum tentu mau minta maaf, ya. Gengsi minta maaf, apalagi kalau nggak ngelakuin kesalahan, betul kan? Ya kalau nggak ngelakuin kesalahan, mana mau minta maaf, enak aja, ya. Itu dulu minta maaf dong, gua nggak mau minta maaf gitu ya. Atau kita misalnya udah dengerin firman Tuhan, oh iya harus mengampuni, ya saya maafkan dia, tapi kalau ketemu orang gitu ya misalnya ya itu belum memaafkan katanya gitu ya. Nah contohnya Ayub sendiri ya, Ayub mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Di ayat-ayat terakhir dikatakan Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, jadi Ayub menyesal. Ini adalah tanda permohonan ampun sama Tuhan. Ya, kalau dikatakan dia orang saleh, Tuhan nggak mendapati dikatakan lihat ya Ayub ini orang yang saleh, tapi ketika haknya dicabut, seolahnya haknya dicabut seolah-olah ya. Anaknya mati semua, harta bendanya dirampas, dia kena penyakit gitu. Ya, mungkin makanya tadi manusiawi aja ya, Ayub mengatakan mana keadilan buat aku gitu. Dia udah melakukan yang terbaik, bahkan dikatakan ya saya membaca juga kisah Ayub. Ayub ini merupakan seorang ayah yang bijaksana. Ketika anak-anaknya dikatakan sering berpesta gitu ya, sering berpesta. Tiap kali anak-anaknya beres berpesta, itu Ayub manggil anak-anaknya, mempersembahkan korban bakaran, minta ampun sama Tuhan dikatakan. Takutnya anak-anaknya melakukan dosa. Bayangkan sampai seperti itu gitu ya. Tetapi nggak luput juga. Itulah di dalam dunia, ya. Tetapi Ayub dikatakan dia mohon ampun sama Tuhan. Nah kemudian yang dilakukan Ayub, dia juga berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Waktu dia lagi kesulitan, mungkin sahabatnya asalnya nangis, Ayub kamu kesian banget ya, ikut nangis, mungkin pelukan sampai mereka nggak berkata-kata akhirnya, diem gitu ya, karena melihat Ayub ini pedih hatinya, udah borok-borok gitu ya di badannya, sampai katanya digaruk-garuk sama beling, mungkin darahnya muncul-muncul, kebayang nggak gitu ya, duduk di atas debu, nggak makan, nggak minum ya, mungkin bau gitu ya. Nah, teman-temannya tuh melihat penderitaan nemenin Ayub pertama oke gitu, lama-lama, yuk mungkin kamu ada salah yuk. Nah, lama-lama orang ya kalau lagi kesulitan dibilangin kayak gitu malah pikirannya macam-macam loh ya. Kadang bisa berpikir negatif, akhirnya menyesali, ngapain aku lahir di dalam dunia ini gitu ya, sampai ada perkataan demikian. Mungkin itu juga yang saat ini kita alami. Tetapi dikatakan segera adakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Kalau nggak akan boleh saudara. Kita nggak akan mendapatkan keadilan Tuhan itu, karena kita terkungkung dengan ketidakadilan yang kita ciptakan sendiri. Nggak adil, ya udah itu yang terjadi. Demikian juga kisah anak yang terhilang. Saudara tahu kisahnya ya, bahwa ada anak bungsu yang dikatakan minta bagian warisan padahal ayahnya masih ada. Dia pergi ke kota lain menghambur-hamburkan uang, habis uangnya, dia menderita. Apa yang dilakukan? Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Lihat, anak bungsu ini ya, di kota habis uangnya. Dia bertahan dengan sampai makan ampas
buat makanan babi dikatakan ya. Tapi akhirnya dia nggak tahan dengan menderita. Ini ada suara apa ya? Duk, duk. Ya. Dia nggak tahan dengan penderitaannya. Sampai dia ingat ya, aduh di kampung ya, ayahku ini semuanya tersedia gitu ya. Padahal dia udah ngambil bagian warisan ya. Tetapi dia melakukan satu tindakan yang benar. Dia pulang ke bapaknya, adakan rekonsiliasi. Bapaknya namanya bapak sayang sama anak, nggak diusir kan gitu ya. Bapak di surga juga seperti itu. Mungkin kita sudah jatuh di dalam dosa sehingga kita mengatakan demikian, Tuhan aku nggak layak, aku malu datang sama Tuhan, aku nggak layak diampuni dosanya gitu ya. Mungkin saat ini ada yang mengalami hal itu, rasanya aku nggak layak datang sama Tuhan gitu ya. Tapi akhirnya dia sendiri kan yang mengalami ketidakadilan itu di dalam kehidupannya. Harus segera bertindak, adakan rekonsiliasi, datang kepada Tuhan ya. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Kita kadang nggak bisa nerima orang menyakiti kita ya. Masih namanya orang nyakiti, kadang keinget dong, nggak pernah ada yang kamu lupain kok, kamu pernah jahat sama aku, pasti keinget gitu ya, jangan ngelakuin apa. Tapi tadi dikatakan ketika kita melepaskan pengampunan, yang ada bukan lagi membenci, tapi mengasihi orang yang sudah mungkin menyakiti kita. Amin. Mau ya melakukan pengampunan? Yuk katakan ke sebelahnya gini, ampuni ya kalau ada yang salah. Atau misalnya ada yang suami istri, ini nggak ada yang pasangan suami istri ya. Suami saya ke atas, ampuni ya kalau saya salah. Saudara sama saudara bilang ampuni ya kalau saya salah ya. Terus bilang sama diri kita sendiri, sama Tuhan, Tuhan ampuni saya gitu ya. Jadi adakan rekonsiliasi ya. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain juga mengalami hal tersebut, tapi mereka melakukan tindakan karena mereka tahu Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Yusuf ya, rekonsiliasi kan sama saudara-saudaranya, walaupun dia dibuang, bayangin itu berapa puluh tahun gitu, tetapi Yusuf melepaskan pengampunan dan diberkati. Daud dikhianati anaknya ya, dia dibenci sama Saul, tapi Daud nggak pernah membenci Saul gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi itu yang kedua, rekonsiliasi. Yang ketiga, terus setia menunjukkan kasih walau mungkin kita tidak menerima keadilan atau tidak diberlakukan adil. Kasihi aja, sama seperti Bapa di surga yang melakukan keadilan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Kalau kita baca gitu ya, rasanya nggak masuk akal, nggak adil dong gitu. Dia punya anak cuma satu gitu ya, anak yang dikasihnya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kok lebih sayang sama dunia ini sih, anaknya dikorbanin loh buat kita gitu. Tapi itu keadilan Tuhan, karena dikatakan dengan mengorbankan anaknya dia menyelamatkan seluruh isi dunia. Harusnya seperti itu. Tapi nggak semua orang menerima Tuhan Yesus kan, banyak yang menghujat. Saya baca di media sosial, karena sekarang kan jelas terbaca. Kalau zaman dulu enggak gitu, orang-orang ya nggak ada pegang HP gitu. Mereka ya bersekutu seperti ini, makanya lebih banyak, lebih cepat gitu bertobatnya ya. Kayak zaman di gereja mula-mula kumpul bareng, memecah roti katanya, bareng-bareng berdoa, banyak ribuan bertobat. Sekarang susah karena begitu banyak pikiran ini dimasuki oleh hal-hal atau doktrin-doktrin yang nggak sesuai sama kebenaran firman Tuhan. Kadang jemaat jadi bingung, orang anak-anak Tuhan aja jadi bingung, ini bener nggak ya? Masuk gereja bener nggak ya? Gitu. Kayak begitu gitu ya. Jadi wah itu hujatan tentang Yesus itu kalau saya baca, ampuni, gila ya, orang bisa menghina Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kalau kita dihina ya, berarti Tuhan Yesus juga dihina gitu. Maksudnya kalau menghina dalam hal ini ya, kerohanian kita. Jadi biarlah kita tetap menunjukkan kasih ya, sama seperti Allah sudah melakukan keadilan buat kita karena kasihnya untuk manusia. Jadikan ayat ini menjadi prinsip kita. Kita baca dalam Amsal 21 ayat 15. Amsal 21 ayat 15a aja. Amsal 21 ayat 15a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Melakukan keadilan adalah kesetaraan bagi orang benar. Jadi lakukan keadilan, bukan hanya kita oh iya ya, ya udahlah disuruh sama Tuhan, tapi dikatakan itu harus menjadi kesukaan katanya buat orang benar.
Kalau baca selanjutnya, tetapi menakutkan buat orang yang berbuat jahat. Kalau orang buat jahat, mereka diam-diam ya, karena ya udah dosa gitu. Makanya dosa itu nggak bisa bertemu dengan namanya keadilan. Ya, harus ada rekonsiliasi tadi. Berhenti untuk berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, mengampuni sesama. Sulit memang, tapi harus ada tindakan. Ya, saya juga mendengar tadi pagi juga hamba Tuhan, kok sama nih poinnya, ada satu poin yang akan dibahas, dikatakan namanya mengampuni itu nggak bisa, wah aku ampuni dia, udah gitu, enggak. Tetapi kita harus berani, dikatakan bertemu dengan orang itu, ya, atau dalam misalnya satu situasi keadaan menyatakan bahwa kita memang sudah mengampuni, nggak hanya di mulut aja, gitu ya. Melakukan kebenaran firman Tuhan, tadi saya udah bilang, tidak bisa lepas dari berbuat keadilan. Amsal 8 ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Ya, jadi kebenaran sama keadilan nggak bisa dipisahkan. Ya, kita melakukan kebenaran, berarti kita juga harus berlaku adil. Ya, sudahkah kita berlaku adil? Bukan hanya kepada sesama aja, tapi kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak berlaku adil sama Tuhan. Tuhan udah nyerahin nyawanya buat kita semua, tapi kita kadang-kadang nggak berlaku adil. Nggak berlaku adil di mana ya? Saya udah melayani, saya udah berbuat yang baik, saya sudah memberi, mungkin mengasihi orang lain ya, memberi banyak bantuan gitu. Tetapi apakah saudara sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan di dalam hari-hari saudara, ya, saat teduh saudara, bahkan ibadah saat ini, ya? Kalau misalnya saat ini yang nggak bisa ibadah, sedang terbaring sakit, tapi masih bisa mengikuti secara online, ya itu puji Tuhan, masih bisa bersekutu. Tetapi jika waktu ibadah ini harusnya bisa dilakukan, tetapi banyak orang yang lebih melakukan pekerjaan yang lain atau bahkan dengan sengaja tidak datang ibadah, apakah itu adil buat Tuhan? Ya, jadi kita juga harus kembali bertanya, kalau Tuhan udah adil buat kita, kita adil nggak sama Tuhan gitu? Kadang kita meminta keadilan sama Tuhan, Tuhan kasih keadilan buat aku. Kita udah adil belum sama Tuhan? Ya, jadi biarlah kita boleh terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan dan dengan keadilan. Ya, jadi lakukan dengan kasih tadi. Jadi bukan karena wajib, bukan karena aku melakukan keadilan dan udah disuruh supaya saya masuk surga gitu, enggak. Tetapi kita melakukan kebenaran karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita mengucap syukur, loh Tuhan ini hidupku, aku nggak mau maluin Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu kata-katanya yang sederhana. Nggak mau maluin Tuhan. Jadi kalau misalnya ada ibadah, gak apa, saya mau berusaha untuk datang supaya aku terus dilengkapi sama Tuhan. Supaya firman itu aku terus ingat. Ingat nih, aku nih udah diingat ya nih, kalau nggak lupa. Atau pura-pura lupa, udah di luar lupa. Gitu ya. Nah oleh sebab itu, saya percaya Bapak Ibu yang setia untuk beribadah, telinga ini dilatih untuk mendengar firman Tuhan, walaupun firman Tuhannya sama itu aja. Tiap hari Rabu doanya itu sama ya. Tapi ketika kita lakukan dengan setia, ya, bukan kita menyatakan kita udah adil ya, gitu. Tapi lakukan aja semuanya itu karena dasar kasih kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu mengasihi Tuhan semua. Ya, bilang yuk masing-masing, Tuhan aku mengasihi Engkau. Ya, amin. Ya, itu diucapkan dengan hati ya. Terus setia menunjukkan kasih juga kepada orang lain. Yuk ke sebelahnya, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau, bilang ya. Jadi lakukan dengan penuh kasih. Ayat terakhir, teruslah menabur dan lakukan kebenaran, berlaku adil sampai kita menuai keadilan. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Jadi tetap cari Tuhan ya. Tuhan gak berubah, Tuhan tuh tetap adil walau dunia tidak adil. Ya. Jadi jangan mengabaikan kasih Tuhan. Ya, tetap tabur keadilan walaupun di sekeliling kita tidak ada ketidakadilan gitu. Dalam gereja, pekerjaan, rumah tangga sekalipun, kalau kita memutuskan untuk aku mau melakukan kebenaran, ya lakukan aja gitu. Ya, karena kita mengasihi pasangan kita.
Ya, kenapa banyak rumah tangga akhirnya bubar karena ini ya merasa nggak adil ya. Kadang saya juga suka terselip nih pikiran negatif ya, misalnya kalau udah capek namanya ibu-ibu ya di rumah, nggak adil nih, aku kerja gitu ya, capek-capek nggak ada yang bantu gitu. Itu hal kecil ya, tapi itu saya sadari banget itu, tapi namanya perjuangan diri saya sendiri gitu. Ya urusannya sama Tuhan. Kan itu berarti saya yang nanti istilahnya harus bertanggung jawab. Suka ngomel gitu ya, capek nih gitu ya, nggak adil, anak-anak gak ada yang bantu gitu, misalnya seperti itu. Padahal kan masing-masing melakukan ada tanggung jawabnya sendiri gitu. Tapi teruslah kita menabur dengan keadilan dan melakukannya dengan kasih, dan kita pasti mengalami yang namanya keadilan Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biar ini boleh menjadi kekuatan buat saudara, bekal buat saudara menjalani hari-hari ke depan. Ingatlah selalu firman Tuhan yang diberitakan. Kalau saudara misalnya lupa nih gitu ya, saudara bisa lihat lagi di YouTube ya, karena setiap tayangan-tayangan ibadah di GBS Kalvari ini juga akan sudah direkam masuk ke YouTube GBS Kalvari. Nanti saudara bisa menyimak kembali, saudara bisa terus diingatkan oleh firman Tuhan tiap hari. Di nama Tuhan. Kita punya Allah yang setia, Allah yang adil, berarti Dia adalah Allah yang setia buat kita semua. Allah tidak memandang siapa diri kita. Mungkin dosa kita banyak gitu ya, tetapi Dia katakan, aku mengasihi engkau anakku, aku sudah mengampuni dosamu, aku gak mengingat-ingat lagi kesalahanmu di masa lalu, itu sudah dibuang ke dalam tubir laut. Aku mengasihi engkau apa adanya. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Mungkin saat ini kita merasa, aku gak layak Tuhan, aku sedang mengalami intimidasi, aku merasakan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Lepaskan pengampunan, jangan keraskan hati, datang kepada Bapa yang setia, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, yang memberikan ketenangan buat kita. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yaku penuh. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yaku penuh. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Pejamkan mata sejenak, kita mengingat akan kasih kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini atau selama ini kita merasa kita tidak diberlakukan tidak adil, mungkin oleh sesama kita, orang yang terdekat dengan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu setia. Dia adalah Allah yang adil. Biarlah kita tidak mengingat-ingat lagi
kesalahan-kesalahan orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Lepaskan pengampunan, adakan rekonsiliasi kepada Tuhan juga, supaya kita menikmati keadilan Tuhan. Bapa, Engkau yang melihat setiap hati kami. Engkau yang akan melepaskan setiap kepahitan hidup kami. Hati-hati kami yang merasa kami diperlakukan tidak adil, mungkin oleh orang yang terdekat dengan kami atau orang yang kami percaya. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau meminta ampun sama Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan, yang terlebih adalah keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Karena kami lupa, karena tertutup oleh rasa ketidakadilan yang mungkin sedang kami alami. Oleh sebab itu kami mau membebaskan jiwa kami pada saat ini Tuhan. Kami tidak mau intimidasi iblis itu terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau hidup di dalam janji-janji Tuhan, Allah yang setia, Allah yang adil, sehingga kami boleh menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Bila jemaat GBS Kalvari saat ini pada khususnya, dan setiap orang yang pada saat ini mendengar firman Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan hati-hati kami. Tuhan Yesus menyiapkan tanah hati kami, supaya kami memiliki Tuhan Yesus hati yang mengasihi dan berlaku adil. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, pada saat ini jika saudara ada yang mengalami rasa sakit hati, mengalami ketidakadilan, mari pada saat ini kita ampun nama Tuhan secara pribadi. Tuhan, ampuni aku. Biarlah keadilan itu ada dalam kehidupan kami. Yesus, haleluya. Tuhan, ingatkan kami kembali kepada kasih-Mu. Syukur, syukur padamu Tuhan. Kita terus
kehidupan kami pasti berbahagia, pasti diberkati Tuhan Yesus. Sehingga keadilan akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, lingkungan kami, karena ada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di GBIS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan kalian semua. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di sini beribadah bersama kami and be a part of our family. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema di dalam kehidupan kita. First of all, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dibaptis. Mulai dari Saudara Edo, Saudara Bernard, Saudara Michael, Saudara Hotman, Saudari Kayla, dan Saudari Feli. Ayo jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang sudah lahir baru. Semakin rajin dan bertumbuh bersama di GBIS Kalvari ya, dan juga memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 di GBIS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatin doa puasa ini ya, agar kita semua bisa menjadi penopang bagi gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing di GBIS Kalvari jam 5:30 sore. So make sure bagi Anda yang mau join, jangan lupa untuk hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Women di GBIS Kalvari jam 5 sore. Yuk, mari kita berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang tumbuh karena penyertaan daripada Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth di GBIS Kalvari jam 5 sore. So, see you guys there! Nah, kita juga ada program baru loh, yaitu WFH, alias Worship From Home. Itu diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bagi Anda yang belum join WFH ini, yuk buruan join biar kita semua bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 di GBIS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, gak lupa juga akan ada Kalvari Kids di lantai 3. Nah, di situ kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram kami di @gbs_kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. And that's all for today guys. Thank you for watching What's on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Bersama kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali, berikan hati yang sukacita.
memberikan dengan hati yang tulus. Saudara merasa terberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang merasa terberkati, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kau terus memberikan keadilan dalam kehidupan kami. Seperti Raja Daud menyerukan ini kepada Tuhan. Pada saat ini juga kami menyerukan kepada Tuhan agar kami mendapatkan keadilan daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kami juga bisa berlaku adil. Seperti Tuhan memperlakukan kepada kami, kami juga akan berlaku adil, Tuhan Yesus. Agar kehidupan kami melihat satu kehidupan yang tumbuh, yang luar biasa. Kami mendapatkan semua kebaikan Tuhan, mujizat, dan Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, bangkitkan yang tidak berdaya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kekuatan Allah akan mengalir buat kami semua. Kesembuhan akan terjadi buat kami semua. Kebaikan dan mujizat Tuhan akan kami rasakan. Dan kami boleh mempermuliakan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan setiap hari kami boleh terus merasakan dan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terutama biarlah kehidupan kami Bapa, seluruh jemaat GBS Kalvari boleh memancarkan terang Kristus, sehingga dimanapun kami berada, ketika kami ada di rumah kami, ketika kami ada di tempat pekerjaan kami, ketika kami ada dimanapun kami berada, dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Kristus dalam kehidupan kami, karena keadilan itu akan terus terpancar dalam kehidupan kami, dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Minggu depan kami akan melihat banyak jiwa-jiwa baru berdatangan, karena keadilan Yesus ada dalam kehidupan kami, dan setiap orang juga boleh merasakan keadilan Kristus, dan mereka semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati
hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.